Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-faslu tsalis adabul muta'allim ma'a muallimihi. Aturan-aturan seorang pelajar ma'a muallimihi terhadap gurunya. Ja'a fil athar, datang di dalam athar, ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu agama. Sudah menjadi kebiasaan aghlabiyah bahwasanya dimaksud dengan al-ilma itu adalah ilmu agama. Lain halnya kada alif lam, ilmun itu umum. Tapi kalau al-ilmu artinya ilmu agama. Ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu agama. Wa ta'allamu lil ilmi, dan belajarlah kamu bagi ilmu agama itu as-sakinata, akan ketentraman, wal waqara, dan ketetapan. Wa tawadhu, dan tawadhu'lah kamu, liman tata'allamuna minhu, terhadap orang yang kamu belajar daripadanya. Wa tawadhu, dan tawadhu'lah kamu, liman tata'allamuna minhu, terhadap orang yang kamu ambil ilmu daripadanya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi lil muta'allimi ay yatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salaha fa bi tawadhu'ihi yudrikul ilma. Semestinya bagi seorang pelajar ilmu agama, dia itu tawadhu terhadap gurunya dan beradab beserta gurunya. Sekalipun adalah gurunya itu lebih muda daripada dia usianya, lebih kurang kemasyhurannya, keturunannya, kesalihannya. Dengan sebab tawadhu'nya seorang pelajar itu, yudrikul ilma, dia bisa memperdapati akan ilmu agama tadi. Waqad qalu nazman, mereka mengatakan satu syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu memerangi bagi pemuda yang tinggi. Artinya orang-orang yang merasa dirinya tinggi itu berperang dengan ilmu. Ilmu kadang-kala dekat dengannya, ilmu kadang-kala menghampiri dengannya. Sebagaimana air banjir memerangi bagi tempat yang tinggi. Kalau tempat yang tinggi kadang akan sampai dijangkau oleh air banjir. Demikian pula halnya orang yang hatinya tinggi, kada akan kawa didatangi oleh ilmu agama. Wa qala sayyiduna al-imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Berkata Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, innal mahsula minal ilmi wal fahmi wan nuri a'ni al-kashfa lil hujubi ala qadril adabi ma'as syaikhi. Sesungguhnya yang dihasilkan, yang didapat daripada ilmu, daripada paham, daripada cahaya, keterbukaan bagi dinding-dinding, keterbukaan bagi hijab, itu diberikan Allah atas kadar adab seseorang beserta gurunya. Kita belajar sesuatu masalah, Allah kada sama memberikan kita penangkapan pemahaman kepada masalah itu.
Ada yang diberikan Tuhan pahamnya cuma ingat sini. Ada yang diberikan Tuhan yang lebih paham daripada itu. Tergantung adabnya seseorang beserta gurunya. Allah memberikan demikian. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi 'indak yakunu laka dzalikal miqdaru 'indallahi min ghairi syak. Atas kadar yang adalah kebesaran kadar guru di sisi engkau, jadilah bagi engkau yang demikian itu kadar di sisi Allah tanpa ragu-ragu. Artinya kayak apa kadar nilai kita dalam penilaian Allah? Bagaimana Allah menilai kita? Tergantung bagaimana kita meletakkan guru di dalam hati kita. Nah, bila syak tanpa ragu-ragu. Ujar Ali bin Hasan al-Attas. Qala, berkata lagi beliau, kawakanal amin wal ma'mun ibn Harun ar-Rasyid. Amin dan Ma'mun berdua ading. Kedua-duanya merupakan putra Harun ar-Rasyid, khalifah. Harun ar-Rasyid, raja, khalifah. Anak beliau namanya Amin dan Ma'mun, yatabadarani berdahuluan. Na'lai syekhihima, mengambilkan sandal gurunya, Al-Kisai. Ayyuhuma yulbisuhu iyyahuma, siapa di antara keduanya yang memakaikan sandal, yang memakaikan akan gurunya terhadap sandal, dua sandal itu. Berebut berdua ading memasangkan sandal perguruan. Padahal ini anak raja, anak khalifah. Wa yaqulu lahuma inda dzalik, maka mengatasi gurunya bagi yang berdua ading itu. Ketika demikian berebut tadi, dia gurunya likulli wahidin wahidah. Saikong memasangkan sebelah batis, saikong memasangkan sebelah batis. Wa qad ruwiya fil hadis, diriwayatkan di dalam hadis, abauka salasatun. Abah engkau itu artinya orang tua engkau itu ada tiga. Orang tua ada tiga. Pertama, abauka alladzi waladak, orang tua yang melahirkan engkau. Yang kedua, walladzi zawwajaka ibnatah, orang tua yang mengawinkan kepada engkau putrinya, mintuha. Mertua termasuk orang tua kita juga. Yang ketiga, walladzi 'allamak, dan orang yang mengajarkan ilmu agama kepada engkau. Itu adalah bapak engkau juga. Wa huwa afdaluhum, guru itu yang lebih afdal di antara ketiganya. Kita ada punya abah, ada punya orang tua, ada punya mertua, ada punya guru, pembimbing kita. Ketiga-tiganya ini adalah disebut abah. Mana paling afdal antara tiga? Yang membimbing agama terhadap kita, itu yang afdaluhum, yang paling afdal di antara mereka. Qultu wa bidzalik yaqulul qail, uqaddimu ustadhi ala birri walidi wa in kana li min walidi al birru wal atfu. Aku utamakan, aku dahulukan guruku atas berbakti kepada orang tuaku, sekalipun adalah bagiku daripada orang tuaku itu berbakti dan lemah lembut. Artinya walaupun aku berbakti juga kepada orang tuaku, bersikap lemah lembut juga kepada orang tuaku, cuma aku dahulukan guruku. Fahadza murabbir ruhi, ini guru, orang yang memelihara, menjaga ruhku. Warruhu jauharun, ruh itu adalah permata. Wa hadza murabbil jismi, sedangkan ini orang tua aku nang bujur,
itu hanya memelihara jasmaniku. Wa huwa laha sadfu, jasmani itu bagi roh laksana kutak, laksana wadahnya, laksana kadutnya. Misalnya ada intan di dalam sarupa. Jadi orang tua kita laksana sarupa itu, intan itu laksana guru kita. Qala al-Imam Asy-Sya'rani wa balaghana 'an Syekh Bahauddin As-Subki qala bainama ana rakibun ma'a walidi Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki fi ba'di turuqis Sam id sami'a shakhsan min fallahis Sam yaqul Subki udah beranak Subki ini nang abah Subki juga gelaran nang anak Subki juga, kedua-duanya merupakan ulama besar dalam ilmu fikih. Yang anak disebut biasa dengan Tajuddin As-Subki atau Bahauddin As-Subki, sedangkan abahnya biasa disebut Taqiyuddin As-Subki. Nah jadi nang anak ini Bahauddin As-Subki betunggangan berkendaraan di kita buah ini dahulu kada ada ya betunggangan lawan orang tuaku Taqiyuddin As-Subki di sebagian jalan Sam. Tiba-tiba abahku mendengar seseorang dari petani Sam. Yaqulu berkata petani tadi, Sa'alatul faqiha Muhyiddin An-Nawawi an mas'alati kaza wa kaza. Ujar petani tadi, aku pernah bertanya kepada ahli fikih Imam Nawawi. Subki ini kada pernah bertamu lawan Nawawi karena tertadudi sedikit generasinya. Sedangkan petani ini mungkin tua sampai sering bertemuan lawan Imam Nawawi. Nah, jadi ujar orang tua petani tadi, aku pernah mendengar Imam Nawawi, aku pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang masalah ini. Mendengar itu Subki, panazala walidi anil faras. Bapakku turun dari kudanya. Turun abah dari kuda. Wa qala berkata abahku tadi, wallahi la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamsi. Demi Allah, tidak patut aku bertunggang kuda sedangkan ada manusia yang pernah melihat Imam Nawawi berjalan kaki. Nah, coba kita bayangkan bagaimana ini adabnya Subki terhadap Imam Nawawi. Orang yang pernah melihat Imam Nawawi saja Sidin hormati, sehingga Sidin turun daripada kudanya dan berjalan. Ujar beliau, aku kada pantas bertunggangan sedangkan ada orang yang pernah melihat Imam Nawawi berjalan kaki. Bayangkan kalau beliau bertamuan lawan Nawawinya kayak apa kira-kiranya. Ini cuma bertamuan lawan orang yang pernah melihat wajah Imam Nawawi. Summa azama alaihi birukubil farasi wa aqsama alaihi billah. Kemudian memaksa Subki atas itu petani tadi dengan naik kuda. Bahkan beliau bersumpah atasnya dengan Allah. Biar naik kuda, berjalan aja. Silin paksa. Wasala Syekh masyian. Jadilah Subki tadi berjalan hatta dakhala Sam, sehingga masuk ke negeri Sam. Jadi petani tadi disuruh menunggang kuda karena petani itu pernah melihat wajahnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Summa qala Sya'rani, fahakadha ya akhi, seperti inilah wahai saudaraku, karena ulama adalah para ulama itu yaf'aluna bi asyakhihim, mereka memperlakukan dengan guru-guru mereka. Ma'annahu lam yudrikuhu, padahal kada bertemu lawan gurunya. Lah ada bertemu. Wa inna ma jaa ba'da mautihi bisinin, hanya saja dia datang, dia lahir dan sudah mati itu Syekh beberapa tahun.
Intah. Wa kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul ma sallaitu salatan mundu mata Hammadun ya'ni syaikhahu illa astaghfartu lahu ma'a walidayya wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu. Ujar Abu Hanifah berkata, tidak pernah aku sembahyang satu kali sembahyang pun sejak mati guruku Hammad, melainkan aku doakan dia agar diberi ampunan beserta dengan kedua orang tua. Dan aku, ujar Abu Hanifah, sungguh memintakan ampun bagi orang yang aku pernah belajar daripadanya ilmu atau orang yang aku pernah melajari dia ilmu. Wa an Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, qala inni la ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya. Ujar Abi Yusuf muridnya Abu Hanifah pulang, aku sungguh mendoakan bagi Abi Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuaku. Walaqad sami'tu Abu Hanifah yaqul inni la ad'u li Hammadin ma'a walidayya. Aku sungguh mendoakan bagi guruku Hammad beserta kedua orang tuaku. Intaha min tahdzibil asma' lin-Nawawi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kuntu atasaffahul warakata baina yaday Malikin rahimahullah sabhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Ujar Imam Syafi'i, aku membalikakan ini sapahu ngarannya membalikakan. Aku membalikakan kertas lembaran yang ada di hadapan Imam Malik rahimahullah akan balikan yang lembut. Imam Malik majar Syafi'i dihiga, Syafi'i tukang mengikuti akan kitab. Ini balikakan. Jadi jadinya aku begimit membalik itu nah, karena takut daripada beliau agar beliau tidak mendengar bunyi gerisiknya. Di hadapan gurunya membalik kertasnya hati-hati, jangan sampai terdengar gerisiknya. Itu perlakuan Imam Syafi'i kepada guru beliau Imam Maliki rahimahumullah. Qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah balaghana 'anil Imam An-Nawawi rahimahullah annahu da'ahu yawman shaykhuhu al-Kamalul Irbiliyu liya'kula ma'ahu. Imam Nawawi satu hari dipanggil guru sidin Syekh Kamal Al-Irbili agar makan bersama beliau. Ini guru mengiau murid agar makan bersama-sama. Faqala, ujar Imam Nawawi, ya sayyidi wahai tuanku, a'pini min dzalik. Maafkan ulun daripada yang demikian. Ulun kada hakun makan baim-baipian. Fa inna li uzran syar'iyya, bahwasanya ulun ada mempunyai uzur syara. Fatarakahu, dia tinggalkan. Fasa'alahu ba'du ikhwanihi, bertanya kepada Nawawi oleh sebagian kawannya, madzalikal uzru, apa itu uzur? Ikam tuh dikia guru makan kenapa kada hakun sama-sama lawan guru? Jadi kam ada uzurnya nang apa? Mungkin nang kawan. Faqala ujar Imam Nawawi, akhafu an tasbiqa ainu syaikhi ila luqmatin fa'akulaha wa ana la ushuru. Aku khawatir bahwa terdahulu pandangan guruku kepada suapan, maka aku makan suapan itu sedangkan aku kada sadar. Khawatir kalau menjumput iwaknya terdahulu pada guru. Jumput iwak terdahulu pada guru, iwaknya habis. Maka tadi guru hendak lawan iwak itu. Nah khawatir itu terjadi, kada hakun makan baim-baim guru. Itu Imam Nawawi dengan guru sidin Al-Kamal Al-Irbili. Wa kana radhiyallahu anhu idza kharaja lid-darsi liyaqra'a 'ala syaikhihi yatasaddaqu anhu bit-tariq bima tayassar. Imam Nawawi radhiyallahu anhu bila sidin keluar untuk mendaras, untuk membacakan atas gurunya, beliau bersedekah daripada gurunya di tengah jalan
bima tayassara, dengan apa yang beliau mampu. Bila hendak kewadah guru, hendak membaca akan kitab guru nih lawan jamaah, terlebih dahulu sidin ditahan jalan bersedekah. Nah, pahalanya dihadiahkan untuk guru. Wa yaqul, dan sidin berkata, Allahumma astur anni aiba muallimi, ya Allah tutupi daripadaku keaiban guruku, hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin, sehingga tidak jatuh mataku bagi guruku itu atas satu kekurangan. Wala yuballighani, dan tidak menyampaikan kepadaku dzalik akan yang demikian, anhu daripada guruku, ahadun seseorang, radhiyallahu anhu. Ruwiya an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Ali, qala, berkata Imam Ali, min haqqil muallim 'alaika an tusallima 'alan nas 'ammatan wa takhussahu dunahum bi tahiyyah. Sayyidina Ali mengatakan, sebagian daripada hak seorang guru atas engkau, bahwa kau beri salam atas manusia secara umum, dan engkau khususkan itu guru selain mereka dengan salam yang khusus. Nah, kalau kita masuk umpamanya ke rumah atau ke tempat guru, ibaratnya di majelis itu banyak orang, kita assalamualaikum untuk umum. Nah, yang sudah kita parak lawan guru hanya bahasa assalamualaikum, nah, ta'zim. Sama kayak kita dalam kubur, di ziarah kubur kan, masuk pintu kubur, assalamualaikum diarul muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Sampai ke kubur orang tua kita, assalamualaikum ya walidi. Nah, itu menjamin itu juga terhadap muallim tadi. Wa anta jalisa amamahu, dan bahwa kamu duduk di depannya. Wala tushiranna anhu biyadik, jangan kamu menunjuk di sisi guru dengan tangan engkau. Wala tagmizanna bi'ainaika, jangan kamu melutut dengan dua mata engkau. Wala taqulanna, jangan kamu kata qala fulan khilafa ma taqul, jangan kau berkata di hadapan guru bahwa si fulan itu berkata menyalahi yang pian kata. Wala taqtabanna indahu ahada, jangan kamu menggibah seseorang di hadapan guru. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi, jangan kamu minta pendapat akan kawan engkau duduk di hadapan gurumu. Di hadapan guru minta pendapat ke orang lain maulah. Wala ta'khuz bi saubihi idza qama, jangan kau pegang dengan kainnya bila dia berdiri. Wala tulihha alaihi idza kasila, jangan kamu mucil atas guru bila sidin bosan, bila sidin kada mau, bila sidin muyak. Jangan memaksa artinya. Wala tu'rid ay la tasba min tuli suhbatihi, jangan kamu puas daripada lama berkawan guru itu. Intaha. Zakara dzalikal Imam An-Nawawi fi kitabih Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Wa an Abi Bakar bin Ayyasin qala mata akhu Sufyan Sauri, meninggal dan sanak Sufyan Sauri. Fajtama'an nas ilaihi li'azaihi, datangan orang berkumpulan memberikan takziah kepada Sufyan Sauri. Faja'a Abu Hanifah, datang Abu Hanifah. Faqama ilaihi Sufyan, berdiri Sufyan Sauri menyambut kedatangan Abu Hanifah. Wa akramahu, sidin muliakan Abu Hanifah. Wa aq'adahu makanahu, sidin tempatkan Abu Hanifah, sidin dudukkan di tempat sidin. Wa qa'ada baina yadayhi, dan duduk Sufyan Sauri di hadapan Abu Hanifah. Walamma tafarraqan nas, manakala orang sudah bulikan, qala ashabu Sufyan, berkata murid-murid Sufyan, ra'ainaka fa'alta syai'an ajiba, kami lihat pian memperbuat sesuatu yang ajaib, artinya bersangatan menghormati dengan Abu Hanifah. Qala Sufyan Sauri, hadza rajulun minal ilmi bimakan, itu Abu Hanifah laki-laki yang mempunyai tempat daripada ilmu.
Fa illam aqum li ilmihi, jikalau aku tidak berdiri karena ilmunya, qumtu li sinnihi, aku berdiri karena tuanya dia. Wa illam aqum li sinnihi, jikalau aku tidak berdiri bagi tuanya dia, qumtu li fiqhihi, aku berdiri karena fikihnya Abu Hanifah. Wa illam aqum li fiqhihi, jikalau aku tidak berdiri karena fikihnya Abu Hanifah, qumtu li war'ihi, berdiri aku karena waraknya itu Abu Hanifah. Padahal Sufyan Tsauri adalah imam mujtahid besar di masa itu. Jadi ada istilah orang bahwa la ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadli. Kada kenal akan orang yang mulia itu kecuali orang yang mulia juga. La yahtarimu ahlal fadli illa ahlul fadli. Tidak menghormati akan orang yang mulia kecuali oleh orang-orang yang mulia juga. La yata'addabu ma'a ahlil fadli illa ahlul fadli. Tidak bisa beradab dengan orang-orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia juga. Macam Sufyan Tsauri, orang yang mulia. Beliau beradab kepada Abu Hanifah orang yang mulia juga. Macam sahabat Nabi kita orang yang mulia. Sahabat Nabi orang yang mulia, orang yang kenal dengan Rasulullah. Sahabat memanggil Nabi kita apa dengan sebutan ya Rasulullah. Sebutan ya Rasulullah, ya Habiballah, sebutan kepada Rasulullah. Orang-orang Badawi, orang-orang dusun yang nggak tahu di bahasaan itu, bila datang, aina Muhammad, di mana rumahnya Muhammad? Orang Badawi, orang dusun. Nah, jadi kada bisa menghormati orang yang mulia kecuali orang nang mulia juga. Kalau orang dusun ya macam itu tadi. Aina Muhammad, mana Muhammad? Orang situ. Kalau sahabat Nabi, sahabat orang mulia. Nah, tidak bisa menghormati orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Wa qala Abu Sahlin As-Su'luki rahimahullah, uququl walidain tamhuhul taubatu. Durhaka kepada kedua orang tua menghapuskan akan dia oleh tobat. Kalau kita durhaka kepada orang tua, kita tobat kepada Allah, kita minta ampun dengan orang tua, habis selesai. Wa uququl ustazin, sedangkan durhaka kepada guru-guru, la yamhuhu syai'un albattata, kada bisa menghapus akan dia sesuatu selama-lamanya. Sekali kita durhaka dengan guru, itu akan menghapuskan berkah yang kita dapati selama ini. Mulai nol bahasa pulang. Jadi misal mengaji 10 tahun dengan guru itu mengaji. Kalau kita berbuat ukuk durhaka kepada guru, 10 tahun dihapus berkahnya. Tinggal lagi ilmunya, hanya berkahnya nggak ada lagi. Nah, untuk dapat berkah mulai nol, mulai bahasa pulang, mulai situ. Wa uququl ustadzin la yamhuhu syai'un albattah. Maqalahu An-Nawawi fi tahdzibi. Wa kana sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Umar al-Hinduan radhiyallahu anhu yaqul, innama hurimul ilma, hanya saja mereka itu dicegah akan ilmu. Kenapa orang mengaji itu banyak kada dapat ilmu? 10 tahun mengaji kada pernah dapat. 6 tahun mengaji baca kitab At-Tabiris. Kenapa? Likillati ihtiramihim li ahlil ilmi, karena sedikit penghormatan mereka bagi ulama, bagi orang-orang yang alim. Nah, itu sebabnya. Kada beradab dengan ulama, kada beradab dengan orang alim, itu menghambat akan dapat ilmu. Nah, kemudian al-fastur rabi fi bawaida yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhbara walada Syekh Abdul Qadir
Abdul Razak ngarannya wa Abdul Wahab annahu qala. Abdul Qadir Al-Jilani ada punya anak ngarannya Abdul Razak, Abdul Wahab. Nang berdua ading ini mengisahkan kisah bahwa abahnya pernah berkisah lawan anak. Ujar Abdul Qadir Al-Jilani, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya bi ru'ya. Abdul Qadir Jilani dalam mimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, ya bunayya, hai anakku, ala tatakallamu, adakah engkau tidak bicara? Artinya apa? Kenapa engkau kada berceramah kah? Engkau kada berceramah kenapa? Kada mengajar kenapa? Qultu, ku jawab ya Abdul Qadir Jailani, ya abatah, wahai bapakku, ana rajulun a'jami, ulun ini laki-laki a'jam, kada pandai bahasa Arab. Kaifa atakallamu ala fusaha'i Baghdad, bagaimana ulun bisa ceramah terhadap orang-orang yang fasih bahasa Arab di Baghdad ini. Baghdad padangnya ulama, padangnya orang yang fasih berbahasa Arab. Kayak apa ulun bisa ceramah di situ? Dalam mimpi demikian. Faqala ujar Rasulullah, iftah faka, hai Abdul Qadir, buka mulut engkau. Fafatahtuhu, ku buka mulutku. Fatafala bihi sab'a, meludahi Nabi di mulutku itu 7 kali. Wa qala li, berkata Nabi bagiku, takallam 'alan nas, kamu mesti ceramah lawan manusia, kamu mesti ajak mereka berdakwah. Wad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ajaklah manusia ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ini perintah Nabi, sudah suruh mengajar, Nabi nyuruh mengajar. Fa shallaitu zuhra, aku sembahyang zuhur, kira Abdul Qadir Jailani. Wa jalastu, aku duduk. Wa ja'ani khalqun katsir, datang orang banyak menghorong. Fa urtija alayya, urtija alayya, diagakkan atasku. Kada kau bersuara, dibungkam atasku. Orang sudah banyak berkumpul mendengari ceramah nih. Para ayatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qa'iman bi izai fil majlis, aku melihat Sayyidina Ali berdiri membetuli aku di majlis itu. Faqala, berkata Sayyidina Ali, ya bunayya, hai anakku, lima la tatakallamu, kenapa engkau tidak berbicara? Faqultu, ku kata, ya abatah, wahai bapakku, qad urtija alayya, Allah ini bungkam. Faqala ya Abdul Qadir, mengata lagi, iftah faka, buka mulut engkau. Fafatahtuhu, ku buka. Fata pala pihi sita, meludahi Imam Ali ke mulutku itu 6 kali. Faqultu, ku kata kepada Sayyidina Ali, lima la tukmiluha sab'an, kenapa kada disempurnakan 7 kali? Maka 6 kali dia meludahi. Faqala ya Sayyidina Ali, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beradab. 7 kan Nabi sudah meludahi, aku 7 sama lawan Nabi lah artinya. Beradab. Summa tawara anni, kemudian hilang Sayyidina Ali tadi daripadaku. Faqultu, ku kata, ghawwasul fikri yaghusu fi bahril qalbi ala duraril ma'arifi fayastakhrijuha ila sahilis sadri fayunadi alaiha simsaru tarjumanil lisani fatustara binafaisi athmani husni ta'ah bi buyutin adzinallah an turfa. Bahada awwalu kalam, ini awal pidato Abdul Qadir Jailani. Ghawasul fikri, penyelam pikir, bernyalam dalam lautan hati, mencari permata-permata ma'rifat, mengeluarkan itu penyelam akan permata-permata ma'rifat tadi ke pesisir,
ke pesisir hati, ke pantai dada, ke pantai dada. Maka menyerulah atasnya itu durar ma'rifat tadi oleh pekerja terjemah lisan. Maka ditukarkanlah dengan yang berharga daripada kebaikan taat di rumah-rumah yang Allah izinkan bahwa diangkat disebut namanya. Nah, fahadza awwalu kalam, ini awal pidatonya Abdul Qadir Jilani. Takallama bihi, beliau berceramah dengan itu, kata-kata alan nas alal kursi, di atas kursi, radhiyallahu anhu. Wa kana yajlisu fi majlisihi, adalah duduk di majlis Abdul Qadir Jilani 10,000, 10,000. Wa yamutu sab'ah minar rijal wa nahwihim, dan mati 7 orang laki-laki di majlis itu, berkajal-kajalan. Wa qala yauman, satu hari berkata Abdul Qadir Al-Jilani, qad futiha liqalbi 70 baban minal ilmi ladunni, dibukakan bagi hatiku 70 pintu dari ilmu laduni. Sa'atu kulli babin, luasnya sepintu itu kasa'ati ma bainas sama wal ar, seperti langit dan bumi. Summa takallama, kemudian beliau berkata-kata lagi, bi khususil ma'arif, dengan khusus ilmu-ilmu ma'rifah. Nah, Abdul Qadir, kita tahu kehebatan beliau, kita tahu keistimewaan kewalian beliau, dan kita pun tahu bagaimana beliau cara menuntut ilmu dahulunya, bagaimana taatnya Abdul Qadir Jilani kepada gurunya. Nah, secara akal sulit untuk dicerna. Contoh jar Nabi Khidir lawan Abdul Qadir Jilani, kalau kamu nak belajar doa aku, engkau diam di sini, jangan bergerak-gerak pada sini sampai kena aku datang. Setahunnya datang gurunya, setahunnya datang ke situ. Satu umat melajari, kamu diam di sini sampai aku datang, jangan bergerak pada sini. Setahun pulangnya datang. Sampai 3 tahun yang demikian setianya Abdul Qadir Jilani kepada apa yang diarahkan oleh gurunya. Satu contoh bagaimana beratnya perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mencapai kewalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dahulu bakana yaqul ma min nabiyyin khalaqahu Allah wala waliyyin. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك العافية وعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم وبارك عليه.